Poco F7 Ultra dan Poco F7 Pro. Udah ada leak spesifikasinya, tapi disclaimer dulu ya, ini baru leak. Sumbernya gue dapat dari Puske dan GSM Arena. Menurut GSM Arena, Poco F7 Pro dan Poco F7 Ultra telah mendapatkan sertifikasi untuk dijual di Indonesia. Jadi kemungkinan besar kedua seri ini bakal masuk Indonesia. GSM Arena juga bilang proses ini mengungkapkan nomor model dari varian Pro dan juga Ultra. Nah, untuk spesifikasinya, kita bahas dari yang Ultra dulu ya. Poco F7 Ultra dikabarkan merupakan rebranding dari Redmi K80. Nah, dari segi desain kira-kira kayak gini. Bobotnya di angka 212 gram, punya IP rating 68 yang tahan debu dan juga tahan air. Klaimnya sih sekitar 30 menitan. Di bagian layar pakai panel OLED 6,67 inch, beresolusi 2K dengan refresh rate 120 Hz, punya tingkat kecerahan di 3200 nits dan dibekali proteksi Longjing Glass 2. Ini jujur proteksinya gue baru denger sih. Next di bagian kamera, main kamera 50 megapiksel plus OIS, 50 megapiksel telefoto, dan 32 megapiksel ultrawide dengan support perekaman di 8K 24 fps dan 4K 60 fps. Selfie kameranya punya lensa 20 megapiksel dengan support perekaman di 1080p 60 fps. Di bagian baterai, punya kapasitas baterai di 6000 mAh dengan support pengecasan 120 Watt. Kalau klaim dari GSM Arena itu dibutuhkan sekitar 20 menit untuk penuh 100%. Untuk fiturnya, speakernya udah stereo, pakai Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, IR Blaster, fingerprint display, gyro hardware. Nah, untuk yang nanya audio jack-nya, ketika gue cek di GSM Arena sih nggak ada. RAM-nya pakai LPDDR5X dengan storage yang udah UFS 4.0. Untuk chipsetnya memakai Snapdragon 8 Elite dengan fabrikasi 3 nanometer. Nah, buat yang penasaran skor Antutunya, ini gue dapet dari YouTube ya, di angka 3 jutaan. Selanjutnya, Poco F7 Pro yang dikabarkan merupakan rebranding dari Redmi K80. Nah, untuk seri F7 Pro-nya ini, gue ambil speknya dari K80 aja ya. Desainnya menurut gue nggak ada perubahan sih. Kalau dari segi bobot, F7 Pro punya bobot di angka 206 gram dengan IP rating sama, IP68, tahan debu dan juga air. Layarnya sendiri pakai panel OLED 6,67 inch beresolusi 2K dengan refresh rate 120 Hz. Untuk tingkat kecerahannya di 3200 nits yang udah dibekali proteksi Corning Gorilla Glass 7i. Kameranya punya lensa 50 megapiksel plus OIS dan 8 megapiksel kamera ultrawide dengan support perekaman di 8K 24 fps dan 4K 60 fps. Untuk selfie kameranya punya lensa 20 megapiksel dengan support perekaman di 1080p 60 fps. Nah, baterainya sendiri di 6650 mAh dengan support pengecasan sampai dengan 90 Watt. Untuk fiturnya sendiri, speakernya udah stereo, ada NFC-nya, IR Blaster, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, fingerprint display, gyro hardware, dan seperti varian Ultranya, kayaknya nggak ada audio jack-nya. Chipsetnya pakai Snapdragon 8 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer. Kalau gue cek di web Versus, untuk Antutunya sekitar 2 jutaan. Nah, untuk harganya sendiri, ini tolong ya, ini belum resmi. Sumbernya gue dapet dari Kompas dan Suara.com. Jadi, disclaimer dulu, ini berpatokan dari harga Redmi K80 untuk F7 Pro di Cina dan Redmi K80 Pro untuk F7 Ultra. Jadi bukan F7-nya ya, bisa jadi lebih murah atau bisa jadi lebih mahal. Kita nantikan aja. Nah, gue juga pengen bahas dari segi baterai sih, yang kemungkinan bakal downgrade, seperti varian Xiaomi lainnya ketika dirilis di pasar global. Dari Redmi K80 Pro dengan baterai 6000 mAh bakalan jadi F7 Ultra dengan baterai 5300 mAh, dan Redmi K80 dari baterai 6500 mAh bakalan jadi F7 Pro dengan baterai 6000 mAh aja. Tapi ini masih kemungkinan, mengingat biasanya kalau rebranding gini bakalan downgrade. Eits, tunggu dulu. Kalau kalian mau cari info seputar smartphone dan Android, jangan lupa join grup Facebook gua, Smartphone Shit Posting. Di sana gue bakal update seputar smartphone dan Android, atau kalian bisa ngirimin meme kalian di sana. Jangan lupa join ya. Gimana menurut kalian soal spek F7 kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Oh iya, kalau ada kesalahan ketika gue ngomong atau di bagian tulisan, kalian bisa benerin di kolom komen.